Ya, pemirsa, kita langsung akan menuju ke Nusa Dua Bali. Sudah ada rekan kami Anggi Pasaribu. Anggi, kegiatan apa yang sedang berlangsung di KTT G20 saat ini? Anggi? Ya, David, itu Ya. betul sekali. Saat ini kami sedang berada di media center dan baru saja kami selesai mendengarkan konferensi pers yang diadakan secara langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ini konferensi pers yang sangat menarik karena tadi Luhut secara resmi menyampaikan bahwa Indonesia telah official melakukan kerjasama dengan International Partnership Group. Ini adalah untuk membahas bagaimana percepatan transisi energi terbarukan akan dilakukan selama beberapa tahun ke depan. Dan ini khususnya membahas mengenai program peta jalan dan juga pendanaan kemitraan energi internasional. Karena ini juga sebenarnya menjadi salah satu target Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Karena kalau diperhatikan juga bahwa kerjasama dengan negara-negara maju ini tentunya ini bisa menjadi momentum bagi negara-negara global untuk berpartisipasi bagaimana menciptakan negara yang menurunkan emisi karbon. Dan ketika berbicara mengenai partnership ini, David dan juga pemirsa, tentunya ini bukan investasi yang murah. Karena memang sebelumnya Luhut juga sempat menyampaikan this is a big pie. Jadi memang dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara maju untuk melakukan investasi percepatan energi terbarukan. Karena ini angka yang kami dengarkan tadi ini adalah sekitar 20 hingga 25 miliar US dollar atau setara dengan 442 triliun rupiah. Ini adalah untuk akselerasi transisi energi hingga tahun 2030. Dan secara langsung kami juga ingin menyampaikan bahwa tadi pagi kami ingin mereview kembali bahwa jam 8 pagi konferensi tingkat tinggi G20 ini secara resmi dibuka. Dan jam 8 pagi tadi Presiden Joko Widodo telah menyambut 17 kepala negara yang telah hadir di Ngurah Rai di Apurva Kempinski. Dan tentunya ini serangkaian kegiatan working session. Hari ini adalah seputar ketahanan energi dan pangan dan juga agenda kesehatan. Namun ini diadakan secara tertutup. Tapi kami akan menginformasikan lebih lanjut ketika press release telah diberikan kepada rekan-rekan media di tempat. Dan tentunya nanti malam juga masih ada acara welcoming dinner di Garuda Wisnu Kencana. Ini juga menjadi salah satu agenda yang sangat menarik dan sangat dinantikan oleh perwakilan dari negara-negara atau kepala negara yang telah hadir. Namun kami masih belum bisa memastikan agenda seperti apa yang akan ada di GWK nanti. Tentunya kami akan mengupdate lebih lanjut nanti. Dan yang terakhir, David dan pemirsa, ini juga diharapkan bahwa tahun ini di G20, maksud kami tahun ini diharapkan akan dihasilkan deklarasi pemimpin atau Leaders Declaration di akhir acara nanti. Tapi seperti apa kita akan menyaksikannya juga di hari kedua G20 besok. Kembali ke Anda, David. Baik, terima kasih Anggi Pasaribu untuk informasinya. Kami tunggu update dari Anda selanjutnya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali, dan dalam pidatonya Jokowi meminta agar anggota G20 secara bersama-sama mengakhiri perang. Jokowi juga meminta agar semua negara bersatu. Ia meminta anggota G20 tidak membiarkan dunia jatuh lagi ke dalam perang dingin. Seperti kita kutip pemirsa pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo yang saat ini juga Anda lihat di layar kaca Anda, memakai pakaian adat tampaknya dari Bali, ditemani oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ya, Anda melihat pemirsa saat ini Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana sedang menerima atau bersiap menerima para tamu undangan dalam gelar pembukaan KTT G20. Pembukaan KTT G20 ini pemirsa dihadiri oleh kepala negara anggota G20 seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Ya pemirsa, Anda menyaksikan saat ini putra mahkota dari negara Saudi Arabia Mohammed bin Zayed yang juga sebelumnya turut serta Uni Emirat Arab, maksud kami pemirsa, yang juga sebelumnya bersama dengan Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid Besar atau Masjid Agung di Solo. KTT G20 Bali kali ini dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan pemimpin lembaga internasional lainnya. Selain Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping, ada juga Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak atau Perdana Menteri Inggris terbaru Rishi Sunak yang sebelumnya menggantikan Liz Truss. Kemudian Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Prancis Emmanuel Macron, putra mahkota Arab Saudi yang saat ini, putra mahkota Arab Saudi pemirsa Mohammed bin Salman sebelumnya. Dan juga Presiden Argentina Alberto Fernandez, serta Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Anggi Pasaribu dari kawasan Garuda Wisnu Kencana atau GWK Jimbaran, Badung, Bali. Anggi, selamat malam waktu Bali. Mungkin bisa dielaborasi terkait dengan rencana atau seperti apa jalannya gelaran malam hari ini. Ya baik, Fani, sungguh sangat menarik sekali ya dengan acara di GWK yang rencananya adalah sebagai acara welcoming dinner para kepala negara dari negara-negara anggota G20 yang sudah berada di Bali saat ini. Tapi sayang sekali bahwa ini merupakan acara yang tertutup dengan protokoler yang sangat ketat sehingga kami rekan-rekan media tidak bisa secara langsung untuk menyampaikan informasi dari GWK. Namun bisa disaksikan di layar belakang tempat saya berada sekarang, ini adalah prosesi di mana Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana Jokowi ini sudah berada di GWK untuk menyambut kepala-kepala negara di GWK untuk nantinya akan menikmati makan malam dan juga sejumlah pertunjukan yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari oleh tim panitia. Ini memang menjadi salah satu momentum yang sangat luar biasa untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan bagaimana keanekaragaman Indonesia akan dipertontonkan di seluruh kepala negara yang hadir pada malam hari ini. Dan selain itu kami juga akan mereview kembali bahwa tadi sore kami juga selesai mendengarkan konferensi pers dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini yang membahas tentang kerjasama secara ofisial antara Indonesia dengan International Partnership Group untuk mempercepat transisi energi terbarukan. Ini terkait dengan pendanaan kemitraan energi internasional yang adil dan juga yang merata. Dan tentunya kalau berbicara mengenai transisi energi terbarukan ini menjadi salah satu komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Dan nantinya memang diharapkan investasi ini bisa dilakukan secara bersama-sama dengan negara-negara maju lainnya karena mengingat potensi investasi ini bukan nilai yang murah begitu Fani dan pemirsa. Ini di kisaran angka 20 hingga 25 miliar US dollar atau setara dengan 442 triliun rupiah hingga beberapa tahun ke depan yang diprediksi hingga tahun 2030. Informasi ini masih akan kami terus pantau terkait dengan kegiatan apa yang akan berjalan selama 2 hari ini di konferensi tingkat tinggi G20. Kembali ke Anda Fani di studio. Oke, Anggi, mungkin bisa sedikit ada bocoran terkait dengan seperti apa sih pameran kebudayaan yang selama Anda pantau terlihat di Bali seperti itu ketika Indonesia menjadi tuan rumah dari G20 ini, dan bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah yang mempertontonkan parade kebudayaan dari 37 provinsi di sana? Ya, memang di sini Fani berbagai agenda seperti side event itu dilangsungkan secara bersama-sama bersamaan dengan agenda G20 yang diberlangsungkan selama dari tanggal 13 sampai 16 ini selama 3-4 hari ke depan, yaitu di mana side event ini selain memamerkan berbagai macam kain ataupun pernak-pernik dari kebudayaan Indonesia, juga ada berbagai macam deretan acara seperti fashion show ataupun tari-tarian yang dimana ini sekaligus untuk menunjukkan seperti apa keindahan budaya kita, baik dari
aksesorisnya, baik dari lagu-lagunya atau baik dari segala bentuk aspek kebudayaan yang ada di sini, yang menunjukkan bagaimana keanekaragaman itu bisa dikemas sedemikian hingga dengan semenarik mungkin menjadi suatu kebanggaan bagi negara Indonesia, bagi negara-negara yang hadir di Bali beberapa hari ini. Dan tentunya kami juga melihat bahwa dengan adanya agenda welcoming dinner malam hari ini di GWK ini secara langsung juga pemimpin-pemimpin dari negara-negara lain melihat bagaimana keunikan kain-kain tradisional dan bagaimana ini dipadu-padankan menjadi sebuah fashion yang cukup menarik, dan nantinya juga bagaimana pertunjukan ini dikemas secara tradisional namun secara modern yang tentunya kita bisa menyaksikan secara bersama-sama di tayangan-tayangan yang akan dihadirkan secara virtual. Baik, terima kasih Anggi Pasaribu atas informasinya. Melaporkan langsung dari kawasan Garuda Wisnu Kencana Bali. Selamat bertugas, rasa-rasa liburan ya di sana.